Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi interface input dan output. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Rafli Kusuma dengan NIM 20330004. Kemudian sebelah saya, Nama saya Lubis Syafii dengan NIM 2033003. dan sebelah saya. Dan saya Jian Cahini Santi dengan NIM 20330031. Oke, langsung saja. Interface atau antarmuka adalah penghubung antara dua sistem atau alat media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Dengan melalui penghubung ini, memungkinkan sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya, yang mana keluaran atau output dari suatu subsistem akan menjadi masukan atau input untuk subsistem lainnya dengan melalui penghubung. Periferal yang terhubung ke komputer memerlukan tautan komunikasi khusus untuk berinteraksi dengan CPU. Ada komponen perangkat keras khusus antara CPU dan periferal untuk mengontrol atau mengelola transfer input-output. Komponen antarmuka input-output menyediakan hubungan komunikasi antara bus prosesor dengan periferal, menyediakan metode untuk mentransfer informasi antara sistem internal dan perangkat input-output. Adapun beberapa mode transfer data input-output. Transfer data antara unit pusat dan perangkat input-output ditangani 3 jenis mode. Yang pertama ada Programmed Input-Output, kedua Interrupt Initiated Input-Output, dan Direct Memory Access atau DMA. Metode pertama yaitu Programmed Input-Output. Instruksi input-output terprogram. Hasil dari instruksi input-output yang ditulis dalam program komputer. Setiap transfer data diprakasai oleh instruksi program dalam program. Program mengontrol transfer data ke dan dari CPU dan periferal. Mentransfer data input-output terprogram membutuhkan pemantauan konsisten periferal oleh CPU. Metode yang kedua adalah Interrupt Initialization Input-Output, menggunakan input-output yang dimulai interupsi. Antarmuka menentukan bahwa perangkat siap untuk transfer data. Menerima sinyal interupsi, CPU menghentikan tugas yang sedang diproses dan melayani transfer input-output dan kemudian kembali ke tugas pemrosesan sebelumnya. Untuk metode yang ketiga yaitu Direct Memory Access atau disingkat dengan DMA, yang mana controller DMA ini mengelola untuk mentransfer data antara peripheral dan unit memori, yang mana menghapus CPU dari jalur dan membiarkan perangkat peripheral yang mengelola bus memori secara langsung. Hal ini bertujuan agar meningkatkan kecepatan transfer data. Sistem perangkat keras yang menggunakan DMA ini ada beberapa contoh, yaitu pengontrol disk drive, kemudian kartu grafis, kemudian kartu jaringan, kemudian kartu suara, dan lain-lain. Kemudian mode komunikasi ke perangkat input-output ada 3 macam, yaitu CPU memiliki cara untuk meneruskan informasi ke dan dari perangkat input-output. Ada 3 metode untuk berkomunikasi dengan CPU dan perangkat. Yang pertama yaitu Special Instruction Input-Output, yang mana menggunakan instruksi CPU secara khusus untuk mengontrol perangkat input-output, yang mana memungkinkan data dikirim ke atau membaca dari perangkat input-output. Kemudian yang kedua Memory Mapped Input-Output, yang mana menggunakan input-output yang memori dipetakan, ruang alamat yang sama dibagikan oleh memori dan perangkat input-output. Perangkat terhubung langsung ke lokasi memori utama tertentu sehingga perangkat input-output dapat mentransfer blok data ke dan dari memori tanpa melalui CPU. Kemudian yang metode ketiga adalah Direct Memory Access, yang mana digunakan untuk perangkat lambat dan perangkat cepat, yaitu contohnya keyboard untuk perangkat lambat, kemudian untuk perangkat cepat seperti hard disk, yang mana langsung menghasilkan interupsi ke CPU setiap byte-nya.
Dalam metode ini, sistem operasi menghabiskan waktunya untuk menangani interupsi. Komputer menggunakan metode TMA ini bertujuan untuk mengurangi overheat. Sekian presentasi dari kelompok kami atas materi interface input dan output. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.